Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Syamsul Arif Siregar, MPD, dan Ibu Lasena Syalagan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Santa Rosa Boru Pardosi dengan NIM 220241101 akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh dengan judul Peningkatan Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Prambanan Sleman dengan menggunakan media boneka tangan. Sebelum peneliti merumuskan masalah, ada pun hal-hal yang dilakukan peneliti. Yang pertama, peneliti melakukan survei, di mana survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal baik proses pembelajaran dan keterampilan bercerita siswa itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan, terlihat bahwa siswa masih kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kedua, peneliti menggunakan pengisian angket dan wawancara. Adapun wawancara dilakukan dengan guru dan siswa. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru didapatkan bahwa peneliti siswa masih kurang berani bercerita di depan kelas. Alasannya karena tidak memiliki ide untuk bercerita. Nah, hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap siswa. Siswa juga mengatakan bahwa mereka kurang berani untuk bercerita di depan kelas karena malu dilihat oleh teman-teman sekelasnya dan juga tidak memiliki ide untuk bercerita. Kemudian peneliti juga menggunakan angket. Angket ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan media ajar dalam kegiatan pembelajaran bercerita. Kemudian peneliti juga melakukan pengamatan atau observasi guna mendapatkan menemukan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, survei, angket, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukanlah permasalahan-permasalahan yang antara lain. Yang pertama, kurangnya keberanian siswa untuk bercerita. Yang kedua, rendahnya keterampilan bercerita siswa SMP kelas 7 di Negeri 1 Prambanan Sleman. Yang ketiga, kurangnya minat dan keseriusan siswa ketika pembelajaran bercerita. Yang keempat, kurangnya kemampuan mengekspresikan diri ketika bercerita. Yang kelima, kurangnya ide dalam bercerita. Dan yang terakhir, penggunaan boneka tangan ini belum pernah digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengajar, khususnya di pelajaran keterampilan bercerita. Setelah ditemukan berbagai masalah, maka peneliti melakukan analisis apa menjadi faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Ditemukan bahwa hal-hal yang menjadi faktor penyebab permasalahan tersebut, yang pertama, itu berasal dari diri siswa. Siswa masih kurang mampu mengorganisasikan perkataan ketika bercerita. Yang kedua, itu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran ketika proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran kurang aktif dan kreatif. Berdasarkan hasil analisis masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses peningkatan belajar siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Prambanan dengan media pembelajaran boneka tangan? Dan yang kedua, bagaimana peningkatan hasil pembelajaran keterampilan bercerita yang dicapai siswa SMP kelas 7B di Negeri Prambanan setelah menggunakan media boneka tangan? Adapun kajian teoretis yang digunakan oleh peneliti, yang pertama itu ialah teori keterampilan bercerita, kemudian media pembelajaran, media boneka, boneka tangan, pembelajaran keterampilan bercerita di SMP, dan boneka tangan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan teori-teori tadi, ditemukan bahwa teori ini sudah bersifat mutakhir. Kita bisa melihat dari pengutipan pendapat-pendapat ahli. Peneliti menggunakan rujukan 5 dan 10 tahun terakhir, yaitu 2008, 2011, 2007, dan di bawah 10 tahun.
Kemudian teori ini juga bersifat relevan, dan di mana penggunaan teori-teorinya itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait pembelajaran bercerita serta penggunaan media boneka tangan. Namun, penggunaan teori dalam penelitian ini masih kurang mutakhir. Hal ini masih kurang akurat. Hal ini kita lihat dari penggunaan rujukan peneliti, yaitu menggunakan WordPress, kemudian ada blog-blog pribadi, Anyagira, ataupun sumber rujukan yang kurang terpercaya. Meskipun begitu, masih juga terdapat pengutipan ataupun rujukan dari buku juga jurnal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama wawancara. Dalam wawancara ini dilakukan dengan siswa, namun tidak semua siswa, melainkan hanya perwakilan kelas, yaitu hanya siswa yang mengalami peningkatan. Dan juga wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan guru. Kemudian pengamatan. Pengamatan ini adalah kegiatan untuk pengamatan atau pengambilan data untuk melihat seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai. Yang ketiga, angket. Angket dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu angket pratindakan dan angket pasca tindakan atau diterapkan tindakan tersebut. Yang keempat itu ialah dokumentasi, dan yang terakhir catatan lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti juga relevan dengan teknik yang digunakan. Adapun instrumennya, yang pertama ialah catatan lapangan, lembar pengamatan, kuesioner, lembar penilaian bercerita, dan alat dokumentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan tindakan kelas pada pembelajaran keterampilan bercerita dengan menggunakan media boneka tangan. Untuk tahap perencanaan, di siklus 1 dan siklus 2 terdapat perbedaan. Untuk siklus 1, tahap perencanaan ini meliputi yang pertama, peneliti masih menyamakan persepsi dengan guru terkait pelaksanaan tindakan selama siklus 1. Yang kedua, peneliti memperkenalkan media boneka tangan dan juga bagaimana cara penggunaannya di kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peneliti dan guru bersama-sama menyusun RPP dan juga menyetujui instrumen penilaian, baik itu berupa tes dan non-tes. Yang keempat, ini peneliti menentukan waktu untuk pelaksanaan tindakan. Adapun waktunya ialah 3 kali selama satu siklus. Sedangkan untuk perencanaan di siklus kedua, itu guru lebih memfokuskan pada peningkatan terkait penggunaan media boneka tangan ini dengan cara lebih banyak berinteraksi dengan siswa dan memberikan motivasi. Yang kedua, guru berusaha memotivasi siswa agar semua aspek yang akan dicapai itu maksimal, dan juga lebih memfokuskan pada pemilihan kata dan ketepatan ucapan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan di siklus 1 dan siklus 2 ini tidak jauh berbeda. Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Untuk pelaksanaannya umumnya dalam penelitian ini, guru membuka pembelajaran, kemudian guru dan siswa tanya jawab terkait materi bercerita yang sudah dijelaskan. Kemudian guru memotivasi agar berani bercerita. Kemudian guru dan siswa tanya jawab, dan nantinya siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nanti tiap kelompok akan bercerita di depan, dan kelompok lain akan mendengarkan, serta guru dan siswa melakukan refleksi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi siswa ketika pembelajaran keterampilan bercerita menggunakan media boneka tangan. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Tahap ketiga yaitu tahap pengamatan. Untuk siklus 1 dan siklus 2, tahap pengamatannya sama-sama lebih fokus memfokuskan pada pengamatan hasil dan produk. Untuk pengamatan hasil dan produk, hasil itu berkaitan dengan
minat siswa, keaktifan siswa, keberanian siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengamatan produk itu berupa skor keberhasilan siswa ketika bercerita. Nah, bedanya di pengamatan siklus kedua, pengamatan proses yang ada di siklus 1 itu dinamakan sebagai keberhasilan proses dan juga keberhasilan produk. Untuk keberhasilan tiap proses dan produk nanti kita akan lihat di tabel berikutnya. Nah, tahap terakhir itu tahap refleksi yang hanya ada di siklus 1. Tahap ini ditemukan bahwa terjadi peningkatan baik itu secara proses dan juga produk. Namun masih terdapat hal-hal yang kurang memuaskan. Yang pertama itu skor aspek ketepatan ucapannya harus ditingkatkan lagi. Pemilihan kata juga perlu ditingkatkan, serta skor peningkatan juga masih kurang maksimal. Nah, refleksi-refleksi yang ditemukan tadi itu yang dilakukan ini nanti menjadi dasar untuk pelaksanaan siklus kedua tadi. Nah, kita bisa melihat bersama-sama tabel tersebut. Tabel peningkatan skor pengamatan proses pembelajaran keterampilan bercerita siswa kelas 7B dari tindakan siklus 1 dan siklus 2. Tabel ini mengenai proses pembelajaran keterampilan. Adapun aspek-aspek yang diperhatikan berupa keaktifan siswa, perhatian dan konsentrasi siswa, minat siswa, keberanian siswa, dan kerjasama kelompok. Di tahap pratindakan itu nilainya rata-rata hanya 2 komaan, sedangkan siklus 1 sudah ada yang mencapai 3 koma. Dan siklus kedua mengalami peningkatan sebanyak 3,17, 3,25 hingga semua aspek mengalami peningkatan sebesar 3,86. Ini termasuk peningkatan yang cukup signifikan. Kedua itu tabel peningkatan skor penilaian keterampilan bercerita siswa di kelas 7B dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam penilaian keterampilan bercerita, yang pertama volume suara, pelafalan, keterampilan, sikap, kelancaran, ketepatan ucapan, dan pemilihan kata. Di tahap pratindakan, rata-rata siswa itu hanya mencapai jumlah 19,17. Siklus ke-1 itu sudah meningkat menjadi 23,03. Di siklus kedua, rata-rata sudah meningkat lagi menjadi 25,89. Hingga keseluruhan peningkatan aspek itu mencapai 6,72. Dari tabel tersebut didapatkan hasil bahwa penerapan atau penggunaan media boneka tangan dalam kegiatan pembelajaran dalam kegiatan keterampilan bercerita ini berhasil meningkatkan proses pembelajaran serta penilaian ataupun hasil pembelajaran keterampilan bercerita siswa di kelas 7B SMP Negeri Prambanan. Sekian presentasi dari saya terkait laporan penelitian tindakan kelas. Apabila ada kesalahan, baik kata, perbuatan, tindakan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.